Haleluya. Haleluya. Tuhan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kesononya error. Yang sini aman. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Bisa ini gitu. Berikutnya. Kita sini. Coba nanti itu. Ini minggu pertama. Ya, minggu pertama. Kalau kemarin 31 kita itu perjamuan kudus, tanggal 1 perjamuan kudus, tanggal 5 hari ini juga perjamuan kudus. Amin. Karena memang kita perlu kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu terus kekuatan dan kekuatan dari Tuhan supaya hidup kita semakin indah di tangan Tuhan. Amin, saudara. Hari Jumat kemarin kita memang sengaja untuk off, saudara, bukan off, tapi saudara bisa berdoa di rumah. Ada yang datang, saya dengar, saudara. Semangatnya luar biasa, amin. Ya, hari Jumat dimanapun saudara, mungkin berkumpul dengan keluarga, mungkin ada yang masih dalam usaha pekerjaan, mungkin ada yang dalam kegiatan, saudara. Saya percaya hari Jumat kemarin kita semua adalah kebaikan Tuhan, amin, saudara. Gak ada yang jambak-jambakan kan hari Jumat kemarin, saudara? Gak ada, amin, saudara. Tuhan. Ya, dari awal tadi Pemimpin katakan ini lembaran yang baru, tahun yang baru, amin. Tadi yang berdoa firman Tuhan juga yang lama sudah berlalu, amin, saudara. Kita sekarang masuk minggu pertama, memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, saudara. Untuk kita semakin mengerti bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang Allah kerjakan. Kalau tema kita berkata grow in grace, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Jadi kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam besarnya cinta Tuhan, saudara. Ya, kalau saya bisa gambarkan, waktu di gereja kami yang dulu itu GPDI Shoshanim, saudara. Shoshanim itu bahasa Ibrani adalah bunga bakung, mawar saron. Nah, bunga bakung tipe ini tipe khusus yang hanya bertumbuh di semak belukar, bertumbuh dalam himpitan, tekanan, di lembah. Itu bunga bakungnya yang dimaksud Shoshanim itu, saudara. Jadi makanya gereja-gerejanya banyak ada dalam tekanan, ada dalam lembah. Ada saudara yang pernah ke kapuk, saudara masuk gang, keluar gang, masuk dapur orang, keluar rumah orang, saudara. Untuk gak sambil lewat ada Batseba, saudara, nanti aduh gak konsen, saudara. Jadi memang seperti itu. Hanya kita, saudara, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jadi ada konsep yang sedikit berbeda. Makanya, saudara, besarnya kasih karunia Tuhan itu kita bertumbuh di sana di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Ada bagian yang serindu kita lihat sesuai yang tadi sudah disampaikan lewat doa oleh Pak Willy, saudara. Jadi Pak Willy ini pelayan Tuhan, amin, saudara. Mana Pak Willy? Udah naik ke atas ya? Ya, dari cuci piring, saudara, sampai nyapu, sampai khotbah, pemuda remaja dia kerjakan. Amin, saudara. Tidak ada pendelegasian, ya. Jadi apa? Dia kalau di orang Medan katakan dia cap mau gitu, saudara. Ada orang nggak cap mau gitu, ada orang cap apa lagi? Cap komen. Kalau orang Medan bilang ini orangnya cap mau ini, suruh dia jadi cap mau gitu, saudara. Oke, puji Tuhan. 2 Korintus 5:15 kita perhatikan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi menegaskan bahwa Kristus Tuhan, itu maksudnya. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin, saudara. Jadi pelayanan saudara yang dirintis, digembalakan oleh Rasul Paulus di Korintus, saudara, adalah pelayanan bentuk pendamaian. Ya, ada banyak perbedaan sifat antara jemaat di Korintus, di Galatia, di Efesus. Ada banyak perbedaan, saudara. Jadi tipenya pun berbeda, konteksnya juga berbeda. Karena kita nggak satu stream. Kalau Benny Hinn pernah katakan, kita nggak satu aliran. Karena dalam kitab Kejadian Bethlehem tanah atau Taman Firdaus itu dari 4 aliran air, sudah. Jadi kemungkinan kita memang ada banyak gereja itu berbeda dalam streamnya, dalam alirannya, saudara. Ya, banyak kita berpikir memang gereja itu adalah seperti bengkel. Amin, saudara. Kita diperbaiki gitu, saudara. Tapi gereja itu bukan wadah untuk menutupi dosa. Gereja itu adalah wadah untuk membuka dosa, untuk membicarakan dosa, untuk meninggalkan dosa. Amin. Sekalipun banyak gereja konsepnya menutupi dosa, ya. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah untuk mengungkap dosa dan kesalahan. Makanya gereja dalam konteks montir, saudara, itu seperti bengkel. Amin. Ya, jadi saya pernah ceritakan di Medan, marah orang Medan. Saudara, kita di Lampung lah, saudara, ya. Ada hamba Tuhan mantan montir, saudara. Jadi pintu gereja itu terbuka di depan. Pas dia khotbah, ada Vespa mogok di depan, saudara. Dia khotbah. Tapi dia nggak tahan melihat orang hidupin Vespa nggak bisa-bisa, saudara. Pada dia khotbah, Yesus pertolongan, gitu, saudara. Pada saat dia mau khotbah, dia bilang, busi, kata gitu maksudnya. Cek busi maksudnya. Karena dia mantan montir, saudara, ya. Jadi gereja seperti bengkel. Tetapi kadang kalau kita renungkan, kalau konteks orang berpikir gereja seperti bengkel, tapi ada sebenarnya bengkel khusus, saudara. Jadi kalau saudara contohnya punya motor Matic, saudara bawa ke bengkel Harley, saudara, diterima nggak? Atau saudara punya motor Harley, bawa ke bengkel Vespa, diterima nggak? Jadi kadang, saudara, ini kalau analogi manusia, ya, kadang, saudara, gereja itu mungkin bisa membuat orang bertobat, tapi dalam konteks tertentu. Kalaupun mungkin di gereja ini, di satu gereja, orang itu nggak bertobat, sudah dikotbahin, mungkin nggak cocok bengkelnya, saudara. Coba ke Adulam, tetangga sebelah, mungkin di sana bertumbuh, saudara, ya. Jadi saya pun berpikir kita semua adalah anak Tuhan yang sedang diproses, amin. Grow in grace, bertumbuh dalam kasih karunia, sehingga dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak lagi pada konteks egoisme, kita tidak hidup untuk emosi kita tidak hidup untuk selera kita. Ada satu pertanyaan yang berkata, saudara, apakah kita sudah puas dengan diri kita? Apakah kita sudah menyatakan diri kita sudah orang benar, sudah melakukan yang benar? Itu kan pertanyaan, saudara. Tapi dalam konteks pernikahan, ya, contohnya kami dengan Ibu Gembala sudah menikah berapa tahun? Lupa juga. 21 tahun, ya. Itu 21 tahun, anaknya umur 20, benar, saudara. Jadi konteks pernikahan kalau ditanya, ya, contohnya saya tanya nih Bung Andi, contohnya, Bung Andi, berapa tahun menikah? Sama, 21 tahun. Iya. Gak jauh Bung Andi, yang jawab sini istrinya. Gitu. Makanya kita potong rambut supaya nggak dijambak, saudara, ya. Kalau saya tanya Bung Andi, apakah Anda bahagia dalam pernikahan? Itu normal, pertanyaan normal. Saya tanya Bung Andi yang jawab. Tapi kalau saya tanya begini, Bung Andi sudah menikah 21 tahun, apakah Ibu Wati bahagia? Ah, itu, saudara. Itu yang harus ditanya, saudara. Bu Wati bilang bahagia di mana dulu nih, Om, gitu kan. Itu yang ditanya. Apakah selama hidup kita, sudah dalam pernikahan pun, dalam keluarga pun, jangan ditanya orangnya, ditanya apakah pasangan Anda bahagia. Contohnya saya tanya Bung Andre ini, Bung Andre berapa tahun menikah? 5. 5, benar, Ses? Benar, ya.
Kalau saya Bung Andre apakah Anda bahagia? Bisa bilang, oh iya saya bahagia, oh mungkin ya. Dia akan jawab, tapi kalau saya, apakah Novel bahagia? Gitu saudara. Jadi pasangannya bahagia apa enggak? Begitu juga kalau kita balik saudara. Saya tanya mungkin, Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi sudah pernah menikah? Berapa tahun? Berapa tahun menikah? 7 tahun. Apakah Pak Dipo bahagia? Gitu saudara, itu yang harus ditanya. Nah, karena kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, amin. Kita hidup untuk orang di mana Tuhan tempatkan kita berada, amin saudara. Sehingga saudara, konteks ini berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, kita memasuki tahun yang baru ini saudara, tentunya yang lama itu apa saudara? Ya, bukan pasangan lama, bukan saudara, jangan saudara. Yang lama itu apa? Mari kita perhatikan dalam apa yang dicatat dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Wah, banyak ini. Panjang kali. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya, di sana dituliskan bahwa manusia baru. Jadi tahun yang baru, Novel bilang tadi lembaran yang baru gitu ya. Lembaran yang lama dibuang di sana tong sampah saudara ya, kita lembaran yang baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, amin. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, amin saudara. Bukan cuma kalender diturunkan saudara, tapi menanggalkan apa? Manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dengan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi sesama anggota pun jangan ada dusta di antara kita, amin. Jangan ada hombo saudara. Apa itu hombo saudara? Iya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, kalau kita ngambek satu dengan lain boleh sah-sah saja, tapi jangan sampai matahari terbenam. Sudah hari yang baru, ya. Yeremia katakan, atau Ratapan katakan, kasih Tuhan baru setiap hari. Jadi mari, bukan cuma setiap tahun baru kita lembaran baru, setiap hari pun kita lembaran baru. Amin, saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada si iblis untuk ambil alih masalah perkara yang terjadi saudara ya. Minggu lalu kita bicara tentang kita bekerja sama, kita ada di pihak Tuhan, jangan kerja sama-sama iblis saudara. Hasilnya zong saudara, kita kehilangan damai, kehilangan berkat, kehilangan sukacita. Ujungnya kita semakin dibawa kepada keinginan kuasa gelap. Kita bukan milik kuasa gelap. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara, perkataan kotor itu bukan cuma perkataan-perkataan yang kebun binatang gitu, saudara, bukan. Tapi perkataan kotor yang dimaksud di sini adalah perkataan yang merendahkan orang. Makanya dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan kita bukan perkataan merendahkan orang, mendiskreditkan orang gitu loh, menganggap remeh orang. Bukan, tetapi perkataan yang membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu Tuhan mau. Itu manusia baru saudara.
Perkataan pun sudah bukan perkataan-perkataan yang merendahkan orang gitu. Perkataan yang, aduh, kalau di sana males, saudara, gak males. Di sana satu keluarga semua, memang kita satu keluarga, men. Kita satu darah Yesus. Ya, Om John Noel pernah katakan kita gak ada darah biru sini, darah merah semua, amin. Cuma cumi darah hitam, kata saudara. Jadi kita bukan cumi, saudara, amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Kadang sudah punya Roh Kudus, saudara, sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, masih ngomongnya pun masih, aduh, sakit kuping awak gitu, saudara. Jangan, saudara, amin. Perkataan-perkataan yang membangun, amin. Perkataan-perkataan yang baik. Kan Roh Kudus berduka gitu, saudara. Aduh, gue udah materain kan dia dengan perkataan Roh Kudus, dengan karunia Roh, dengan pelayanan karunia, bentuk-bentuk banyak karunia, udah bisa bikin pujian, udah bisa persembahan, udah bisa dan sebagainya, udah bisa nyanyi, saudara. Ya, saya bersyukur. Saya pertama kali bertemu Pak Baski, wah ini orang sangar juga, dia lebih tinggi dari gue gitu, saudara. Tato lagi, anting lagi, saudara. Tapi kemarin Natal ya, saudara. Itu cak mau namanya, saudara. Itu luar biasa, saudara. Roh Kudus bersuka cita, amin. Jangan sampai kita yang sudah punya Roh Kudus malah kita ngomongnya gak bener gitu, saudara. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau kita. Tuhan kasih kita melangkah di tahun yang baru dengan kehidupan yang begitu lengkap dan sempurna. Kami sebagai gembala pun tugas kami memberikan kita makan jasmani, memberi makan rohani, saudara, dalam firman. Perjamuan kudus, saudara. Jadi tugas kami memagari, membekali, saudara. Tinggal bagaimana respon kita dengan kasih karunia Allah, dengan firman Allah, amin, saudara, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan tetap kami pun berdoa buat saudara, supaya kita pun menjadi manusia yang baru, nggak manusia lama lagi, saudara. Kalau di gereja lain, saudara, biasa dikatakan tepuk kanan kiri, jangan pakai manusia lama gitu, saudara. Saya mau taruh begitu kayaknya niru-niru orang gitu, saudara. Tapi dari sini sampaikan jangan lagi pakai manusia lama, amin. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan sampai ada kata-kata dari kita, waduh, tidak ada maaf bagimu. Wah, itu ngeri, saudara, ya. Jangan, saudara. Itu orang di luar sana. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, amin. Kita sudah chosen by God. Kita orang-orang pilihan Allah. Dan kita sekarang sedang bertumbuh dalam besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, tadi pembacaan Alkitab jelas, saudara, hanya orang bernafas yang dapat bersyukur kepada Tuhan. Sementara orang-orang menyembah berhala yang mulutnya gak bisa ngomong, ada mulutnya gak bisa ngomong, ada telinga gak bisa mendengar, Allah-Allah, ilah-ilah buatan tangan mereka sendiri. Tapi kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah ditolong dan diselamatkan Allah, tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak memakai manusia yang baru. Manusia yang lama harus ditinggalkan, saudara. Seiring waktu berjalan, seiring tahun berganti, manusia lamanya ditinggalkan, saudara, supaya kita melangkah di tahun yang baru ini menjadi manusia yang baru. Udah gak gitu lagi. Lu biar lu pancing gua marah, gua gak akan emosi gitu, saudara. Dan itu manusia yang baru, manusia yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita melepas segala bentuk manusia lama itu dalam kehidupan kita. Lanjut, saudara. Maka kalau kita bahas, saudara, dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang bekerja sama dengan pihak dosa, orang yang bekerja sama dengan pihak kuasa gelap, orang yang bekerja sama dengan pihak iblis, yang gak suka damai, gak suka sukacita, gak suka berkat, itu namanya menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita hamba bagi Tuhan, amin. Kita hamba bagi kebenaran, kita hamba bagi Roh Kudus yang membawa kita pada proses menjadi manusia yang baru. Walaupun mungkin gak gampang, saudara. Walaupun bilang ini sudah DNA-nya gue gitu, ini sudah darahnya gue begini. Mau terserah, monggo. Tapi saudara, kita sudah selalu disucikan dan disucikan lewat persekutuan kudus dengan Tuhan, lewat tubuh dan darah Tuhan, saudara. Kita terus dikikis, kita terus disucikan, kita terus dibasuh, saudara. Walaupun darah nenek moyang kita ngaku darah militer, kayak darah apa, kayak saudara. Tetap darah Yesus yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Makanya Petrus katakan, kau sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kau terima, yang kau warisi dari nenek moyangmu, cara hidup yang sia-sia, useless style, useless way of life. Dan bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan. Seiring dengan penyalipan Yesus, seiring dengan pengorbanan Yesus, manusia lama kita telah turun disalibkan, sudah ada di kayu salib, sudah dipaku di sana. Manusia lama kita sudah dipaku di sana, saudara. Tinggal kita sekarang mengenakan manusia yang baru. Amin, saudara. Sehingga perkataan kita pun perkataan membangun. Saya coba perhatikan, saudara. Kita dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Ini tidak dirancangkan, tapi Tuhan bawa kita kepada 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Saya tidak masukkan di makalah saya, saudara, di materi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Saudara, orang berpikir, oh Tuhan kan mengampuni, pokoknya kita semua masuk surga, Tuhan mengampuni kita. Iya, sah-sah saja, tapi ada daftar blacklist yang gak boleh masuk, saudara. Dan itu disebutkan dalam Korintus, disebutkan lagi dalam Wahyu. Ada 2 kali penyebutan bahwa orang-orang seperti ini gak masuk surga. Siapa mereka? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Nah, orang pelit pun gak masuk surga, saudara. Gak masuk daftar, saudara. Walaupun kita kata, oh kita beribadah, oh puji Tuhan, haleluya, ternyata kita orang kikir. Menurut Korintus dan Wahyu, gak masuk. Ya, orang kikir, terus pemabok, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan dan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin, saudara. Jadi kadang orang dibisikkan iblis, iya, kau ke gereja aja rajin-rajin, ya, kau masuk surga pasti. Masa orang ke gereja nggak masuk surga? Tapi kalau masuk daftar ini, saudara, Wahyu 21 ayat 8 ditegaskan lagi. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang penakut. Saya nggak tahu penakut konteks apa itu, saudara. Takutnya nyinggung orang yang nggak enak, saudara. Saya nggak ngerti. Ini firman Tuhan, loh. Saya nggak tahu penakut apa. Orang-orang yang tidak percaya, gitu, saudara, ya. Tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua itu, saudara, nggak masuk. Jadi sekalipun mungkin kita beribadah, tapi kalau sifat kita masih ada di sana. Ini tulisan yang Tuhan sampaikan 2 kali disebut identitas ini, saudara. Gak masuk. Lanjut, saudara. Dan kalau kita perhatikan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Kemarin kami coba cari-cari juga, saudara, untuk Paskah kita.
Udah mulai cari-cari tempat Paskah kita di mana? Ya, kalau boleh di Kebun Sulagi boleh sudah. Atau mungkin cari tempat yang lain boleh. Kalau kita ke Kebun Sulagi, takutnya pasti dia akan kasih kita diskon sayur asem sudah. Ekstra sayur asem gitu. Tempat lain boleh saudara. Kami sedang cari kemarin, coba tanya di PGI, sudah telepon PGI. Ya, ada villa juga milik teman hamba Tuhan di Puncak. Kita sudah mulai tanya-tanya. Kita sudah mulai akan briefing saudara, akan mulai bentuk panitia, siap-siap saudara, deg-degan siapa yang mau jadi panitia saudara. Siapa yang mau jadi panitia saudara? Takut makin rontok rambut gue gitu saudara. Jadi kita menjadi serupa, jangan menjadi serupa dengan dunia, berubah oleh pembaharuan budi kita, saudara. Itu Tuhan yang mau. Semakin kita tua, semakin kita waktu berjalan, kita semakin berhikmat, semakin berubah, saudara. Amin. Semakin gak sama lagi dengan hidup kita yang dahulu. Sehingga kalau kita kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam terjemahan King James dikatakan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. All things, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan all things, dalam Amplified Bible dikatakan buried, sudah dikubur. All things itu adalah buried things, sesuatu itu yang sudah dikubur, sudah. Tadi Roma katakan sudah disalib, tapi dalam Korintus berkata buried, yang sudah dikubur. Buried dalam terjemah Yunani berkata arkoas. Arkoas itu adalah anak dari arkeologi. Ah gitu saudara, arkeologi. Jadi berarti all things dianggap Tuhan sudah menjadi barang arkeolog, saudara. Sudah dikubur, sudah hilang. Yang lama sudah dikubur, sudah hilang. Sudah menjadi barang fosil arkeolog. Saya suka nonton dokumenter channel, saudara. Suka nonton arkeolog gitu, bagaimana mereka menggali sesuatu, saudara. Banyak karyawannya perempuan, saudara. Yang suka menggali arkeolog itu, saudara, banyak perempuan. Ditanya kenapa? Karena perempuan yang suka korek-korek masa lalu. Itu arkeolog, saudara. Nah itu berdasarkan dokumenter channel, saudara. Bukan berdasarkan saya, bukan. Itu berdasarkan dokumenter channel. Ya. Jadi tim mereka banyak perempuan, saudara. Ternyata mereka suka menggali, arkeolog, saudara. Jadi yang lama itu all things buried, sudah lama sudah dikubur, dan Yunani katakan itu sudah menjadi arkeolog, sudah menjadi fosil. Jadi saudara, hidup yang lama kita sudah dikubur. Jangan pikirin lagi yang sudah dikubur, jangan pikirin lagi yang lama. Amin, saudara. Kita orang baru di dalam Tuhan, manusia baru. Amin, saudara. Gayanya pun baru, saudara. Amin. Dulu brewok, sekarang udah dicukur. Itu gaya baru, saudara. Itu luar biasa, saudara. Amin. Itu sesuatu yang sangat baru. Modelnya baru. Jadi kalau cocokan sama tangkap polisi SIM-nya, saudara, kok beda? Ya, beda Pak Polisi. Saya sudah beda sekarang. Amin, saudara. Sudah baru. Takutnya nggak dianggap SIM-nya dia, saudara. Itu bahaya, saudara. Jadi yang lama sudah arkeolog, saudara. Yunani katakan itu sudah yang lama jangan dikorek-korek lagi. Sudah jadi fosil, sudah jadi arkeolog, sudah dikubur, buried. Jadi jangan lagi, saudara. Amin. Sifat lama, manusia lama, gaya gue, DNA gue, darah gue, dan nenek moyang gue gitu, saudara. Enggak, saudara. Sudah lama. Walaupun tampang kita sangar gitu, kulit sangar, saudara. Tapi kalau tanya, apa kabar, Bung? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itu kan luar biasa, saudara. Amin. Itu langka, saudara. Itu hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau, manusia baru itu, saudara.
Tapi dari pihak wanita pun jangan korek-korek lagi lah yang lama-lama. Amin, saudara. Sudah berlalu. Lupakan saja. Minum Panadol, lupakan saudara. Supaya jangan korek lagi, saudara. Saudara, dengan kita mengenakan manusia yang baru, dengan kita mengenakan sifat yang baru, dengan kita hidup baru, saudara, baik lepas tahun maupun sebenarnya setiap hari, karena kasih Tuhan baru setiap hari, kehidupan kita yang baru, sifat yang baru, ada janji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Matius 9 ayat 17. Injil Matius 9 ayat 17, karena berkat yang baru akan diberikan kepada orang dalam kehidupan yang baru. Injil Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin, saudara. Syarat yang Tuhan berikan untuk anggur yang baru, untuk berkat yang baru, untuk masa depan yang baru, untuk urapan yang baru, untuk sukacita yang baru, janji Tuhan anggur baru itu akan diberikan kepada mereka dalam kantong baru. Amin, saudara. Dalam kehidupan yang baru. Saudara, jangan berharap ada berkat baru kalau kita masih dalam hidup manusia yang lama. Jangan harap, saudara, pelayan-pelayan Tuhan ada urapan baru kalau hidup kita pun dalam kehidupan yang lama. Tuhan gak kasih, saudara. Tuhan berikan berkat yang baru, urapan yang baru, damai yang baru, semuanya Tuhan siapkan. Karena itu firman Tuhan, yang lama sudah berlalu. Kita menjadi kantong yang baru, hidup yang baru, untuk kita disiapkan Tuhan menerima berkat yang baru. Amin. Rencana Tuhan selalu baru bagi kita. Tuhan siapkan semuanya indah. Tergantung kita, saudara, apakah kita mau melepaskan kehidupan yang lama, menyalipkan manusia lama, mengubur semua yang sudah masa lalu. Jangan diomongin yang sudah dikubur, saudara, yang sudah ditinggal, saudara. Kita hidup dalam kehidupan yang baru, karena berkat baru Tuhan siapkan bagi manusia baru, sebagai kantong baru untuk anggur yang baru. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi cara hidup yang baru pun Tuhan mau dalam kita memulai kehidupan kita yang baru, dalam kita masuk lembaran yang baru, etape yang baru, tahun yang baru. Jadi apa yang sudah terjadi yang lalu, saudara, plus minusnya semua, saudara, kita sudah kubur, kita sudah tinggalkan. Kita sekarang masuk kepada pun hubungan yang baru. Amin, saudara. Hubungan yang fresh antara suami, istri, anak, keluarga, saudara. Bahkan pelayanan, ada hubungan yang baru, ada kasih yang baru, saudara. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan rencana Tuhan karena kita masih mengenakan manusia lama, sudah. Masih menggunakan sifat yang lama. Kalau orang lain masih menggunakan manusia lama, itu urusan dia, sudah. Tapi kita akan mengenakan manusia yang baru. Amin. Jangan pikirin orang, saudara. Aduh, om, dia masih serang saya, dia masih ngomongin saya. Ya, dia masih menggunakan manusia lama. Ya, silakan, mau, itu urusan dia. Tapi kita yang manusia barulah yang kita memahami, wah, ini senjata lama, cerita lama, cara lama, nggak main sama gua, nggak masuk. Amin, saudara. Kita sudah terpelihara dalam manusia yang baru, karena kita adalah kantong yang baru untuk berkat yang baru. Amin. Untuk urapan yang baru, untuk sukacita yang baru, damai besar yang baru dalam kehidupan kita. Tidak lagi dengan cara lama, dengan cara gue, karena Tuhan katakan tadi di atas, kita bukan hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Yesus itu kalau mau hidup untuk dirinya sendiri, saudara, dia mungkin beda cerita cara dia datang. Tapi karena dia hidup untuk engkau dan saya, sehingga dia ikut proses manusia. Dia lapar, dia haus, dia dihina, dicaci maki, dia diludahi, difitnah, sampai di kayu salib, disalibkan, saudara, menjadi konteks bentuk cara hukuman Roma yang paling jahat sejagat waktu itu. Dia ikut, sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup untuk Tuhan. Amin.
Demikian juga dengan kita berkeluarga, berpasangan, kita tidak hidup untuk diri gue sendiri lagi. Kita hidup untuk pasangan, sang suami. Suami pun hidup untuk istrinya. Sehingga gak ditanya kitanya, tapi tanya dianya. Amin. Lu jangan tanya gue, tanya pasangan gue, gitu saudara. Walaupun ngiri sedap juga kalau ditanya begitu saudara. Sehingga kita pun memahami kehidupan baru itu, langkah yang baru, hubungan yang baru dengan kita, keluarga, terlebih dengan Tuhan. Amin saudara. Saya dulu kita bangkit berdiri.